Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan 4 kompetensi guru pendidikan agama Islam. Kami terdiri dari Nurmalah Hayati, Indri Septia Wardani, Rizka Mariani, dan juga Putri Muniawati Dewi. Yang telah kita ketahui, guru merupakan seorang tenaga pengajar atau yang mendidik kita, mengajarkan kita, membimbing kita, mengevaluasi kita sebagai peserta didik. Maka dari itu, menjadi seorang guru yang baik sangatlah tidak mudah yang kita pikirkan. Untuk menjadi seorang guru yang baik, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kompetensi kepribadian. Menurut Dr. Jejen Musta MA yang dikutip dari bukunya Peningkatan Kompetensi Guru, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang dimiliki seorang guru yang berakhlak mulia, berwibawa, arif dan bijaksana, dapat mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri, serta memiliki sifat yang religius. Nah, yang menurut yang saya pahami, kompetensi kepribadian adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru yang mampu menjadi suri teladan untuk peserta didiknya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mendapatkan kompetensi kepribadian guru. Yang pertama, bertindak untuk melaksanakan norma, baik norma agama, norma susila, norma hukum, dan norma kebudayaan. Dan yang kedua, dapat menampilkan diri sebagai guru yang berwibawa, jujur, dan tegas. Yang ketiga, dapat menunjukkan etos kerja yang baik serta bertanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dan yang terakhir, menaati peraturan. Baiklah, saya Indri Septia Wardani. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi pedagogik. Menurut Mulyasa, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan guru mengelola peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2007, dijelaskan bahwa ada beberapa kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru, di antaranya 1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Artinya, seorang guru harus mengetahui wawasan teori-teori atau landasan pendidikan. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap peserta didik. Artinya seorang guru harus bisa memahami karakteristik dari peserta didiknya, baik dari sikap, pola berpikir, maupun tingkah lakunya. Ketiga yaitu pengembangan kurikulum atau silabus. Artinya yang mana merujuk pada perkembangan pada proses satuan pendidikan. Keempat yaitu perancangan perangkat pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Kelima itu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Artinya seorang guru harus membelajarkan, tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, memberikan pemahaman pengetahuan serta adanya dialogis antara guru dan murid. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Di sini guru harus bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi yang ada pada proses pembelajaran. 7. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun terhadap peserta didik. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yang terakhir itu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Cara mendapatkan atau meningkatkan kompetensi pedagogik ini melalui upaya belajar terus-menerus dan sistematis, baik pada masa pendidikan calon guru maupun juga pada masa jabatan sebagai seorang guru. Bisa juga melalui pelatihan-pelatihan atau webinar atau
seminar atau workshop lainnya tentang profesi keguruan. Semua ini didukung oleh bakat, minat, dan profesi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Nama saya Rizka Mariani, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan akan menjelaskan mengenai kompetensi sosial. Sebelum menjelaskan mengenai pengertian kompetensi sosial, saya akan menjelaskan betapa pentingnya kompetensi sosial itu bagi pendidik atau seorang guru. Kompetensi sosial guru sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap guru atau pendidik, karena kompetensi ini sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang mempunyai kompetensi sosial yang baik, maka mampu berkomunikasi dengan baik juga dengan peserta didik atau siswa, sehingga dalam proses pembelajaran, materi yang disampaikan akan mudah diterima oleh siswa. Selain itu, guru yang mempunyai kompetensi yang baik, maka mampu menjalin kedekatan dengan siswa, sehingga dalam menciptakan kondisi belajar akan terasa nyaman oleh peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki kecerdasan sosial, sehingga dapat diterapkan di lingkungan peserta didik atau siswa di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, guru harus mampu menjalin komunikasi yang baik kepada peserta didik. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kompetensi sosial. Ada dua. Yang pertama yaitu menurut para ahli, Suharsini, bahwa beliau mengungkapkan kompetensi sosial itu merupakan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi sosial, baik itu dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, serta lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 10 tentang guru dan dosen, bahwa kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi juga secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan juga masyarakat. Baiklah, itulah pengertian kompetensi sosial oleh para ahli guru atau pendidik dalam berkomunikasi dan juga dalam berinteraksi dengan siswa, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian kompetensi sosial. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkan kompetensi sosial ini bagi peserta pendidik ataupun seorang guru. Kita sebagai guru atau pendidik, cara mendapatkan kompetensi sosial itu, yang pertama, kita sebagai guru harus mampu berkomunikasi, baik itu dengan lisan maupun tulisan secara sopan dan santun. Maksudnya di sini guru dituntut untuk mampu menentukan kata-kata yang baik ya dalam memberi penjelasan kepada siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus bisa menyusun perkataan yang komunikatif serta santun dalam pembelajaran ya. Terus yang kedua yaitu kita seorang guru harus mampu menggunakan teknologi, komunikasi, dan informasi secara fungsional. Maksudnya di sini kita seorang guru harus mampu dalam menggunakan teknologi, komunikasi dan informasi sangat diperlukan ya. Karena jika kita seorang guru atau pendidik tidak bisa menggunakan teknologi informasi, maka dalam hal pembelajaran maupun berkomunikasi dengan siswa akan ketinggalan zaman kalau kita tidak bisa dalam menggunakan komunikasi, teknologi, dan informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita seorang guru harus bisa bergaul secara efektif kepada peserta didik,
dan serta memperhatikan aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu seorang pendidik atau seorang guru harus mampu menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Maksudnya yaitu seorang guru hendaknya mengajar dengan hati sehingga membuat siswa terasa lebih nyaman dan bahagia dengan guru tersebut, serta membangun persaudaraan di mana pendidik tidak hanya sebagai pendidik, namun juga pendidik harus bisa berperan sebagai orang tua, kakak, ataupun teman, ataupun saudara, agar peserta didik lebih dekat dengan guru ataupun peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik dengan pendidik. Baiklah, terima kasih kepada Mala, Indri, dan juga Rizka yang telah menjelaskan ketiga kompetensi guru tadi. Nama saya Putri Muniawati Dewi akan menjelaskan kompetensi guru yang keempat, yaitu kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan juga mendalam. Guru sebagai tenaga profesional, yaitu berarti pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan pendidikan tertentu. Menurut Robert Ritchie, ciri-ciri profesional guru adalah yang pertama, guru akan bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan daripada usaha untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota organisasi guru. Kemudian yang ketiga, guru dituntut untuk memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal bahan mengajar, metode, anak didik, dan landasan kependidikan. Kemudian yang keempat, guru dalam organisasi profesional memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru sehingga tidak ketinggalan bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Kemudian yang kelima, guru selalu diusahakan untuk mengikuti kursus-kursus, workshop, seminar, konvensi, serta terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan. Kemudian yang keenam, guru diakui sepenuhnya sebagai karir hidup. Kemudian yang ketujuh, guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal. Nah, sebagai seorang guru yang profesional harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Seorang guru merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran, baik itu dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu adalah apabila pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh pendidik-pendidik yang profesional dan ahli dalam bidangnya. Guru pendidikan agama Islam yang berkompetensi harus mampu menguasai bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, apabila seorang guru tidak menguasai bahan ajar atau materi yang akan diajarkan, maka tidak akan lancar dalam menyampaikan pelajaran, keliru, bahkan gelisah ketika akan menyampaikan materi. Nah, yang ada mungkin adanya kurang perhatian siswa kepada guru tersebut. Motivasi dan minat belajar siswa akan menurun. Kurangnya penghargaan siswa terhadap pelajaran maupun pada gurunya. Nah, sehingga siswa tidak akan paham
dengan apa yang disampaikan guru tersebut. Jadi, kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam itulah sangat penting. Baik, itulah tadi penjelasan 4 kompetensi guru pendidikan agama Islam dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.